Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Rehana Yondaver dari kelas 11 MIPA 7 akan menjelaskan tentang gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas KD 4.1 mata pelajaran kimia. Yang pertama yaitu pengertian reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah suatu proses oksidasi yang dilakukan secara cepat antara oksigen dan bahan bakar. Reaksi pembakaran adalah reaksi redoks, di mana reduktor dan oksidan bereaksi untuk menghasilkan panas, energi, dan api. Reaksi pembakaran terbagi atas dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang pertama, pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, reaksi pembakaran tidak sempurna. Proses pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Selanjutnya, dampak pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, dampak oleh gas karbon dioksida. Polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua, dampak oleh gas karbon monoksida. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin atau COHB yang bersifat racun dan dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga, dampak oleh gas SO2, NO2, dan NO3. Gas sulfur dioksida SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NOx menghasilkan asap kabut smog yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata dan saluran pernafasan, menjadikan tanaman layu, dan menurunkan kualitas materi. Yang keempat, dampak oleh partikulat. Partikulat berupa karbon dan timbal dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Nah, yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Pertama, penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar, fuel cell. Yang ketiga, penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot bermotor dapat mengubah gas buang seperti CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman, yaitu N2 dan CO2. Yang keempat, penggunaan AFI, Electronic Fuel Injection, sistem bahan bakar kendaraan, akan menghasilkan pembakaran sempurna, sehingga mengurangi emisi gas polutan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.